berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas Universitas Singapura bangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Anggriani dengan NPM 19 1063 105004 dari kelas 6C Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun akademik 2021-2022 semester genap dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman, MPD. Soal yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan menurut Ibrahim 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil intervensi, penemuan baru atau discovery baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Nomor 2, apa saja tujuan inovasi pendidikan? Tujuan utama dari inovasi ialah mengupayakan untuk terus-menerus meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dalam cakupannya secara finansial, ketenagaan, fasilitas, dan sebagainya, sehingga inovasi menjadi tujuan yang absolut bagi terwujudnya pendidikan sesuai dengan Undang-Undang 1945 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3. Tahap demi tahap telah dilakukan untuk dijadikan sebagai acuan arah inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu. Nomor 3, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? 7 inovasi yang berguna untuk dunia pendidikan. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, komputasi awan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan. Yang keempat, pembelajaran multimodal. Dan kelima, pembelajaran jarak jauh. Keenam, pembelajaran berbasis komunitas. Dan yang terakhir, virtual reality and augmented reality. Nomor 4, apa itu inovasi produk dan contohnya? Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi saat ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa berupa peningkatan pelayanan. Pertanyaan nomor 5, apa itu inovasi pendidikan Brainly? Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil, interaksi, atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Untuk pertanyaan nomor 6, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik
sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu. Untuk pertanyaan nomor 7, ada berapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi? Jelaskan, strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau K13, kemukakan kelemahan dan kelebihannya. 4 strategi perubahan sosial yaitu yang pertama, strategi fasilitatif, yang kedua, strategi pendidikan, yang ketiga, strategi bujukan, dan yang keempat, strategi paksaan. Menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya. Kekurangan kualitas guru yang masih kurang, maka dari itu perlu ada penyegaran dan terus diadakan pelatihan bagi para guru. Yang kedua, metode pembelajarannya pun kurang tepat karena siswa tidak diajak diskusi tapi hanya menjadi pendengar setia saja. Yang ketiga, kurikulum yang ada sejak saya SD sampai SMA itu masih mengutamakan ilmu daripada perilaku. Kelebihan, akibat dari kurikulum terdahulu banyak orang pintar di Indonesia, namun kepintaran itu tidak diimbangi dengan perilaku yang baik, dapat membentuk pelajaran yang dapat mendengarkan dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 8, adopsi inovasi selalu berkontraksi adanya perubahan, sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Teori perubahan dari Habermas dan Pulan. Menurut Pulan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Perubahan merupakan proses yang rumit karena kita memulai hal yang berbeda dari sebelumnya. Setiap perubahan pasti ada permasalahan pada kehidupan individu itu sendiri sehingga menjadikan individu tersebut dapat mengatasi dirinya dalam hal apapun. Rasa cemas akan ketidakpastian dan rasa kegembiraan ketika terhadap keberhasilan dalam perubahan tersimpan dalam makna subjektif dari suatu perubahan pendidikan. Menurut Pulan 2004, menyatakan ada 5 kunci tentang perubahan, yaitu yang pertama, perubahan bersifat cepat dan non-linear sehingga dapat menyebabkan kekacauan. Yang kedua, apabila perubahan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga, strategi perubahan harus terintegrasi dengan baik. Yang keempat, stakeholder utama dari budaya organisasi menjadi pertimbangan yang utama dalam melakukan perubahan organisasi. Kemudian yang kelima, perubahan tidak dapat dikontrol dengan mudah, namun dapat dipahami dan diberikan arahan dan melakukan perubahan organisasi. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer text knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Kemunculan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 25 menghasilkan kewenangan dari pemerintah bahwa pendidikan dilakukan secara desentralisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Otonomi daerah sebenarnya mempunyai arti sistem pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya diserahkan pada daerah sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk desentralisasi sebagai upaya untuk menanggulangi masalah dalam beberapa bidang yang salah satunya bidang pendidikan. Dengan adanya wacana desentralisasi pendidikan ini, maka masyarakat mendapatkan peran dalam rangka memajukan pendidikan. Dengan knowledge management mampu mengubah dari touch knowledge ke explicit knowledge, sehingga pengetahuan yang tadinya hanya diketahui oleh satu orang dapat dibagikan atau share dan menjadi pengetahuan bagi banyak orang. Pertanyaan nomor 10, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat
di luar dan di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan MBS antara lain. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, kemitraan. Ketiga, partisipasi. Dan keempat, keterbukaan. Dan yang kelima, akuntabilitas. Untuk pertanyaan 11, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. A. Inovasi digital merupakan proses pembaruan proses bisnis dengan melibatkan sektor digital. Dengan adanya inovasi-inovasi digital, manusia dapat melakukan kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat. Tujuan inovasi digital ialah dengan adanya inovasi-inovasi digital, manusia dapat melakukan kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat, tentunya dengan biaya yang menjadi lebih efisien atau terjangkau. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, manusia lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan adanya inovasi-inovasi digital, manusia dapat melakukan kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat, tentunya dengan biaya yang menjadi lebih efisien atau terjangkau. B. Belanja online menggantikan belanja offline. Pertanyaan nomor 12, tulis contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-cirinya, manfaatnya, dan tujuannya. Berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin canggih, sehingga saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang membantu mengerjakan soal-soal dengan cara men-scan soal lalu terdapat jawaban seperti aplikasi Kanda. Dalam aplikasi Kanda terdapat fitur yang pertama miliki 3 opsi pilihan kelas, yang kedua dijawab oleh guru Kanda, ketiga dapat bertanya secara privat, keempat terdapat fitur kalkulator lengkap, kemudian yang kelima mempunyai timer, keenam dapat menerjemahkan bahasa Inggris, ketujuh dapat mengetahui profil guru. Kesimpulan video sebelumnya, jadi inovasi pendidikan adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kooperatif terhadap siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.